Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu Guru, izin saya minta waktunya sebentar untuk melakukan studi kasus. Kebetulan di sini ada kasus yang yang meminta untuk memberikan tanggapan. Kebetulan saya meminta Bu Guru sebagai wakil siswaan di SMA 3 Dempu untuk memberikan bentuk dari tanggapan tersebut. Izin untuk share screen, Bu Guru bisa lihat nanti di share screen ya, bisa dibaca statusnya seperti apa nanti. Silakan sebentar. Oke, bisa kelihatan Bu Guru? Dulu dicoba zoom dulu Besar. sebentar. Ya, besar ya, kelihatan? Ya, udah. Nah, dulu. Kelihatan ya? Oke. Sekalian ya, mungkin kalau terlalu kecil mungkin sekalian saya bacakan, mungkin sekalian baca buku juga apa. Jadi ada studi kasus seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar pada kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras yang murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang anak dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya itu dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu mencoba untuk mengikuti atau mencuri pandangan keluar kelas untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya? Mohon maaf. Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Silakan Bu Guru. Sepemahaman dan seperti apa tanggapan Ibu Guru kalau berposisi seperti di kondisinya teman Ibu Tati? Ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari permasalahan, si Ibu Tati itu sebenarnya memberikan contoh kedisiplinan, tapi tidak melihat dari sisi bagaimana siswa itu menghadapi masalah yang ada. Contohnya misalnya Ibu Tati otoriter dalam mengambil sebuah sikap atau cara mendidik anak, tetapi tidak memberikan kita pendapat ke siswa seperti apa yang harus dilakukan. Yang pertama-tama yang kita pendekatan yaitu pendekatan kepada seperti apa perasaan si anak itu, sehingga kita langsung menegur, tetapi kita harus pendekatan secara istilahnya yang dari hati ke hati berbicara permasalahan anak, karena karakter anak tuh berbeda-beda, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Kondisi siswa seperti itu berarti kita harus berbicara kepada memberikan pemahaman kepada siswa sehingga siswa itu tidak tertekan apa yang dilakukan oleh Ibu Tati tersebut. Ya, jadi kalau langkah pertama, jadi menurut Ibu Guru dilakukan pendekatan terhadap Ibu Tatinya sendiri, Bu Guru ya? Ya, pendekatan dulu kepada gurunya, sehingga harus memahami dulu karakter anak dulu. Ya. Tapi kalau untuk posisi pas kejadian hari H itu, kalau ada anak yang menangis seperti itu, apakah langsung meminta anak untuk memasukkan atau masuk ke kelas, ataukah tetap kita pendekatan ke Ibu Tati dulu untuk
istilahnya melihat anak untuk bisa dipersilahkan masuk ke kelas, karena tanda kutip kalau kita lihat di kasusnya kan si anak ini berada di terik matahari yang di atas bebatuan yang panas gitu kan. Apakah langsung kita tarik untuk kita suruh untuk berteduh ke kelas, ataukah tetap meminta Ibu Tati yang untuk menarik atau meminta anak ini kembali ke kelasnya? Kan menurut guru. Kalau menurut saya sih kita panggil dulu anak, kita tanya dulu permasalahannya seperti apa, kita bawa anak itu ke tempat yang aman, kemudian memberikan keleluasaan untuk menceritakan apa permasalahannya sehingga anak ini keluar menangis dan sebagainya, dan kita tanyakan apa perasaannya sehingga dia seperti itu. Kemudian kita tenangkan dulu si anak ini. Nah, setelah itu kita baru menghadapi Ibu Tati tadi, berbicara dengan Ibu Tati apa permasalahannya sehingga dari Ibu Tati dan anak ini bisa ditemukan apa permasalahannya sehingga bisa antara Ibu Tati dan si anak ini istilahnya apa ini sama-sama bisa menerima keinginan Ibu Tati dan keinginan si anak tersebut. Dalam arti tidak ada penekanan dari guru, begitu juga siswa dan tidak ada rasa ketakutan terhadap Ibu Tati tersebut. Ya, boleh saya mungkin garis bawah. Jadi kalau menurut Bu Guru kita bisa menginterupsi ya, misalnya dalam artian menginterupsi kan memang kalau tanda kutip sebenarnya kalau dalam konteks pembelajaran anak ini kan memang kewenangannya Ibu Tati karena beliaulah yang mengajar di kelas itu ya. Tapi mungkin lebih ke arah kita bisa menginterupsi beliau karena mungkin lebih ke arah kemanusiaan lah, kasih sayang terhadap anak yang mungkin kasihan dia terkena panas, untuk kita bisa taruh bahasa Ibu Guru tadi, kita selamatkan lah mungkin anak ini ke tempat yang lebih teduh dan sebagainya, tanpa kita langsung meminta Bu Tati untuk meminta untuk meminta siswa untuk berteduh. Jadi kita langsung ya kita secara lebih ke kemanusiaan karena kasih sayang terhadap anak, misalnya begitu Bu Guru ya. Iya, saling menjaga antara ya, betul. Gurunya dengan si siswa sehingga betul, tidak ada betul. Ya. Apa istilahnya dendam lah. Ya, jadi kalau boleh saya sekali lagi saya garis bawahi, jadi lebih kita ke perasaan gitu, ke perasaan, ke empati dibandingkan ke aturan, karena kalau dari aturan sebenarnya yang boleh melakukan itu kan guru yang bersangkutan, karena kan beliau anak ini kan berada di kelas Bu Tati sebenarnya. Tapi karena kita melihat empati, kita kasihan lihat ini anak panasan dan sebagainya, mungkin kita menginterupsi, kita meminta anak ini untuk berteduh. Istilahnya kita memberikan jaminan ke anak inilah bahwa anak ini kita persilahkan untuk berteduh lah istilahnya gitu ya. Karena juga lebih ke arah itu dari apa istilahnya untuk ketenangan jiwa si anak. Betul ya. Oke Bu Guru, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih atas tanggapan untuk kegiatan studi kasus ini. Atas waktu dan kesempatannya saya sampaikan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf mungkin sekiranya mengganggu waktunya Bu Guru. Begitu aja Bu Nur, atas waktu dan kesempatannya saya terima kasih. Saya tutup. Iya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.